Hai, jumpa lagi dengan seri Belajar BIO, Belajar Biologi itu oke, bersama Memlis. Masih tetap semangat ya. Kita sampai di bab yang keempat tentang reproduksi sel. Pada saat tangan kita tersayat pisau, bagaimana luka yang menganga itu bisa menutup dan menjadi sembuh? Ingat teori sel Rudolf Virchow tentang setiap sel berasal dari sel yang lainnya. Sel memiliki kemampuan untuk membelah dan memperbanyak diri dengan tujuan mengganti sel-sel yang rusak atau mati, pertumbuhan dan perkembangbiakan. Pembelahan sel terbagi menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Satu sel induk menjadi 2 sel anak. Ini disebut juga dengan pembelahan biner. Terjadi pada bakteri dan ganggang biru. Kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kemudian, kromosom akan berduplikasi. Selanjutnya, membran plasma melekuk ke arah dalam, membagi sel menjadi 2 bagian sel anak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel, terjadi di sel-sel tubuh dengan tahapan interfase dan fase mitotik. Fase interfase ini adalah fase persiapan dan paling lama waktunya dari keseluruhan siklus sel. Terdiri dari G1 untuk pertumbuhan sel, fase S untuk sel menduplikasikan kromosomnya, dan fase G2 untuk proses sintesis protein, dan sel mempersiapkan pembelahan sel. Ini adalah fase interfase. Fase yang kedua adalah fase mitotik, terdiri dari mitosis dengan tahapannya profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan mitotik yang kedua yaitu sitokinesis. Di sini terjadi pembelahan sitoplasma. Kita melihat tahapan-tahapan dari mitosis. Sentrosom menduplikasi diri menjadi sepasang sentriol. Kemudian sentriol 1 bergerak ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, benang kromatin berubah menjadi kromosom. Kemudian menduplikasi diri menjadi sepasang kromatid yang dihubungkan oleh sentromer. Membran inti dan nukleolus menghilang. Kemudian sentriol membentuk serat gelendong yang menghubungkan kedua kutub sel. Ini adalah tahapan dari mitosis yang pertama, yaitu profase. Jadi ada profase awal dan profase akhir. Tahapan berikutnya adalah setelah profase, yaitu metafase, di mana setiap kromosom yang terdiri dari sepasang kromatid berkumpul pada bidang ekuator, menggantung pada satu serat gelendong melalui kinetokor. Selanjutnya anafase, di sini pasangan kromatid terpisah pada bagian sentromer, masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan. Itu adalah fase anafase. Dan yang terakhir adalah telofase. Nanti kromatid sudah sampai di kedua kutub, berubah menjadi benang kromatin, lalu membran inti terbentuk kembali, kemudian terjadi pembelahan sitoplasma sehingga dihasilkan 2 sel anak. Ini adalah tahapan telofase. Kemudian akan melanjutkan ke interfase, siklus kembali ya. Jadi ini membran inti, benang kromatin, dan ini adalah sentrosom.
Berikut ini adalah gambaran perubahan dari benang-benang kromatin memendek dan menebal menjadi kromosom. Kemudian kromosom itu terdiri dari pasangan kromatid. Selanjutnya kita ke tahapan meiosis. Tahapan meiosis ini ada dua tahapan, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis ini adalah proses pembentukan sel-sel gamet yang berlangsung pada organ reproduksi. Dimulai dari profase 1 yang terdiri dari bagian-bagiannya ada leptoten. Ini terjadi kromatin memendek membentuk kromosom. Kemudian zigoten, kromosom yang homolog berpasang-pasangan. Pakiten, kromosom homolog masing-masing menggandakan diri sehingga membentuk 4 kromatid. Diploten, kromatid membesar kemudian memisahkan sehingga pada tahapan ini sering terjadi kiasma atau menyebabkan pindah silang. Sedangkan diakinesis, nukleus sudah menghilang dan kutub pembelahan sudah terbentuk. Peristiwa pada meiosis, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, prosesnya sama saja dengan proses yang di mitosis. Di sini terjadi intinya pemisahan kromosom homolog dari 2N yang diploid menjadi haploid. Berikutnya pada meiosis yang kedua, ini adalah mitosis yang sebenarnya ya, tahapannya mirip seperti mitosis. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Intinya di sini adalah pemisahan kromatid sister. Selanjutnya, bagaimana perbedaan antara mitosis dengan meiosis? Pada mitosis terjadi di sel-sel tubuh atau autosom. Kemudian menghasilkan 2 sel anak. Kemudian sifatnya diploid atau 2N. Kemudian jumlah kromosom anak itu sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Dan yang terakhir, mengalami satu tahap pembelahan, jadi profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan pada meiosis ini terjadi pada sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Kemudian dihasilkan 4 sel anak. Sifatnya haploid atau N. Kemudian jumlah kromosom dari sel anak itu setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Ini untuk mempertahankan kromosom generasi berikutnya tetap. Kemudian mengalami 2 kali tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya tentang gametogenesis. Salam.